Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Musa dan Bani Israel berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Firaun serta pasukan kejamnya. Di tengah situasi tersebut, Nabi Musa memamerkan keajaiban luar biasa dengan membuka Laut Merah. Setelah mengarungi lautan tersebut dan melepaskan diri dari kepungan Firaun dan pasukannya, tibalah saatnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan instruksi baru kepada Musa dan pengikutnya. Mereka diarahkan menuju suatu wilayah, sebuah tempat yang akan menjadi tempat perhentian mereka. Daerah ini, yang dalam kitab suci disebut sebagai Ardul Muqaddasah, memang telah diangkat berkat oleh Allah. Ini tercermin dalam Al-Quran dengan perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mari kita memasuki tanah suci yang telah diamanatkan oleh Allah bagi kita. Dalam tempat ini, mereka akan mendirikan pondasi baru untuk kehidupan mereka. Janganlah kau undur langkah, diburu oleh kegentaran musuh. Jika demikian, kerugianlah yang akan kau temui." Pandangan para penafsir bersilangan mengenai bumi yang dijanjikan ini, seperti perairan yang berbeda dalam arus. Tetapi terkuatlah pandangan bahwa tanah itu adalah Palestina, seperti palung yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Mereka akan mendiami wilayah Palestina pada waktunya. Nabi Musa memanggil kaumnya untuk masuk ke tanah Palestina, sepenuhnya berdasarkan tuntunan ilahi. Tetapi jawaban Bani Israel atas seruan ini diungkap dalam ayat-ayat berikutnya, seolah melantunkan kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya, kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Ini merujuk pada surat Al-Maidah ayat 22. Maka, saat itu tibalah ketika Bani Israel menolak arahan ilahi dan nasihat dari Nabi mereka. Alasan dibalik penolakan itu timbul dari kengerian terhadap orang-orang di negeri Palestina, yang dipercayai memiliki postur yang mengesankan dengan tubuh yang besar dan gagah. Bani Israel, yang pada hakikat adalah kaum yang kurang tegar, terlihat seperti bermain aman dengan menunda dan menanti anggota lain dari penduduk Palestina untuk keluar sebelum mereka menginjakkan kaki di tanah yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, mereka berharap bisa masuk ke dalam tanah tersebut tanpa harus berhadapan dengan pertempuran. Ini sungguh mengejutkan, mengingat mereka sebelumnya telah diampuni oleh Allah dari penindasan Firaun dan pasukannya. Bukankah mereka juga telah menjadi saksi terhadap berbagai mujizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, termasuk yang paling dahsyat yaitu belahan Laut Merah? Semua ini mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Namun, keyakinan mereka pada Allah dan Nabi Musa masih goyah. Kemudian, dalam ayat berikutnya, dua individu yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah berbicara. Mereka menasehati untuk menyerang melalui pintu gerbang kota tersebut. "Jika kalian bertindak seperti ini, pasti kalian akan menang. Ini hanya mungkin jika kalian tawakal sepenuhnya kepada Allah dan memiliki keimanan yang sungguh-sungguh." Di beberapa tafsir, dua orang yang berbicara ini diidentifikasi sebagai pemimpin-pemimpin Bani Israel. Mereka berbicara dengan semangat untuk mengajak rakyatnya berperang. Jika mereka bersedia terlibat dalam pertempuran ini, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun tanggapan Bani Israel dalam ayat selanjutnya mengejutkan. Mereka menolak dengan keras untuk memasuki tanah Palestina selama penduduk asli masih berada di dalamnya. Mereka meminta Nabi Musa untuk pergi bersama Tuhan mereka dan berperang. Mereka terlihat ragu-ragu dan enggan mengambil risiko. Kesempatan untuk berperang dan mendapatkan kemenangan ditolak oleh mereka, menggambarkan ketidakpercayaan mereka pada Allah dan Nabi Musa. "Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-24. Mereka menyimpulkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah menjanjikan kemenangan, maka hendaklah Musa dan Allah sendiri yang berperang di medan Palestina. Mereka baru akan menjejaki kota setelah kemenangan diraih oleh mereka. Sikap ini pada dasarnya mencerminkan kepala batu mereka yang tetap enggan mengikuti perintah Musa. Pada intinya, mereka takut akan para teman mereka. Kabar telah tersebar bahwa para raksasa atau yang disebut Jabarun, yang mendiaminya, adalah golongan yang kejam serta mengerikan bagi mereka yang berbeda golongan. Sebenarnya, istilah Jabarun bukanlah kelompok tertentu, melainkan hanyalah sebutan. Menurut tafsir oleh para ulama,
Jabarun, mengacu kepada kaum Amalik atau keturunan Ad yang telah diberi peringatan oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka memiliki rupa fisik yang tinggi besar, bahkan secara rata-rata memiliki tinggi sekitar 50 hasta, setara dengan 22,5 meter. Ini karena satu hasta setara dengan 45 cm, diukur dari siku hingga ujung jari tengah. Penggunaan satuan hasta juga disandingkan dengan istilah zero dalam Al-Quran. Karena mereka tahu tentang keberadaan manusia raksasa di negeri tersebut, Nabi Musa mengirimkan 2 orang dari kaumnya untuk menyusup dan mengumpulkan intelijen mengenai situasi tersebut. Mereka bertujuan untuk memahami ukuran dan keadaan manusia raksasa ini. Dengan diam-diam, kedua mata-mata itu melangkah ke dalam kota. Di sanalah mereka mendapati kenyataan yang mengejutkan, benar adanya cerita-cerita tentang kaum Jabarun yang memiliki postur tubuh besar dan tinggi. Tiba-tiba, 2 mata-mata ini ketahuan oleh salah satu dari kaum Jabarun, dan mereka akhirnya ditangkap. Mereka diseret menuju pemimpin masyarakat Jabarun. Tiba di hadapan penguasa mereka, 2 pribadi ini segera dihadapkan pada interogasi. Sang pemimpin kaum Jabarun menyuarakan pertanyaan, ingin tahu asal-usul mereka dan tujuan di negeri ini. Keduanya dengan lantang menjawab, kami adalah pengikut Musa, yang juga adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah komunitas kami. Tugas kami adalah sebagai mata-mata yang dikirim oleh Musa, untuk mengamati seberapa besar tubuh kalian dan memastikan bahwa di balik tembok ini benar-benar terdapat makhluk raksasa. Akhirnya, pemimpin kaum Jabarun ini memberi mereka 1 buah anggur, bukanlah anggur biasa. Buah itu sungguh mengejutkan, ukurannya jauh melebihi rata-rata anggur. Faktanya, anggur ini begitu besar sehingga diperlukan 4 orang biasa hanya untuk memakannya. Bayangkan, buah anggur sebesar ini, apalagi dengan sosok tubuh kaum Jabarun yang lebih besar lagi. Pemimpin kaum Jabarun ini memberi anggur tersebut kepada 2 mata-mata itu, seraya berkata, bawa anggur ini kepada pemimpinmu, Musa. Dari ukuran anggur ini, dia akan mampu membayangkan postur tubuh kami yang sesungguhnya. Mereka pun kembali kepada Nabi Musa, membawa anggur raksasa tersebut. Sambil menampilkan buah tersebut, mereka menyampaikan, wahai Musa, sungguh ada makhluk raksasa di dalam sana, tak terbayangkan besar tubuhnya, dan mereka penuh dengan kekejaman serta kemarahan. Mereka tidak akan mengampuni siapapun yang berani melangkahi batas wilayah mereka. Kami tetap berpegang pada pendirian, takkan sekalipun kami melangkahkan kaki ke dalam sana selama mereka masih berdiam di sana. Seperti apa yang terlihat dari anggur ini, bayangkan betapa raksasanya mereka. Kedua mata-mata ini terkesan, takut dan terpukul oleh pengalaman mereka. Mereka enggan untuk kembali masuk ke wilayah tersebut. Jika kita hanya melihat anggur sebesar ini, bagaimana dengan manusianya? Kisah ini menyebar, merambati seluruh Bani Israel dengan rasa takut yang semakin membesar. Mereka tidak memiliki niat untuk berperang meskipun Allah dan Rasul-Nya telah berjanji kemenangan bagi mereka, dengan syarat mereka mau melibas medan perang. Semua janji ini mereka tolak, tanpa pandang bulu. Terlepas dari janji Allah kepada Bani Israel yang jelas, seperti peristiwa Laut Merah yang terbelah, mereka masih bertindak pasif. Bani Israel hanya berdiam diri, tanpa usaha apapun. Semua peristiwa ini adalah tindakan dari Allah dan mukjizat-Nya. Yang menyedihkan, kondisi ini tampak serupa. Asal ada niat dan usaha dari Bani Israel, Allah dan Rasul-Nya pasti akan memberikan bantuan. Ini adalah prinsip yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali jika mereka sendiri yang berusaha mengubahnya. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11, namun sayang sekali, Bani Israel yang selama ini telah bertahan dalam penindasan Fir'aun, ternyata memiliki mentalitas yang sangat pengecut. Ironisnya, sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka pada janji Allah, takdir itu diteruskan di ayat berikutnya. Dengan tegas, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Ti itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Di dalam inti cerita ini, kita melihat Allah memberlakukan hukuman, mengasingkan mereka dalam sebuah padang pasir yang tak berujung selama 40 tahun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun kehilangan dukungan dari kaum mereka, karena hanya Yusa dan Kalib yang tetap setia,
Musa berdoa kepada Allah sebagaimana tercatat dalam ayat 25 dari surat Al-Maidah. Musa memohon, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Dalam ayat tersebut, Nabi Musa memohon izin kepada Allah untuk memisahkan dirinya, Harun, Yusya, dan Kalib, yang telah bersedia mematuhi perintah Allah. Mereka akan berperang memasuki tanah Palestina, meninggalkan Bani Israel di belakang di padang pasir Sinai. Saat itulah, sebagian dari Bani Israel yang menolak berperang berpikir untuk kembali ke Mesir, dalam upaya melarikan diri dari nasib yang sulit. Mereka menyimpulkan, lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada berisiko mati dalam medan perang di tanah Palestina. Tampaknya permohonan Musa dan Harun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil keputusan tegas, mengumumkan bahwa tanah suci yang dijanjikan akan terlarang bagi Bani Israel selama 40 tahun mendatang. Bagi mereka yang mencoba kembali ke Mesir, akan dihadapkan pada langkah mundur. Mereka akan mengelilingi padang pasir Sinai selama 40 tahun yang datang. Dalam waktu tersebut, kebingungan dan kesesatan akan menjadi teman setia mereka. Keadaan yang sulit dihadapi selama 40 tahun akan membentang di hadapan mereka. Selama 4 dekade, mereka akan menghadapi tantangan berat, panasnya udara di padang pasir dan kesulitan dalam mencari makanan dan minuman. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan pertolongan kepada mereka yang tega berpaling. Ia mengirim awan untuk melindungi mereka dari terik matahari yang menyengat. Dan saat mereka kehabisan makanan dan minuman, Allah mengirimkan mana dan burung salwa sebagai pengganti. Mana adalah seperti madu yang Allah turunkan sebagai minuman mereka, sementara salwa adalah burung puyuh yang enak dagingnya. Burung ini datang dalam kelompok besar, bermigrasi dari tempat tak terkenal, dan dengan mudah ditangkap untuk diolah menjadi makanan oleh Bani Israel. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 57 bahwa Dia telah memberi mereka naungan melalui awan dan menyediakan makanan yang baik melalui mana dan salwa. Meskipun mereka tidak menganiaya Allah, melainkan menganiaya diri mereka sendiri. Pada perjalanan mereka, generasi Jabarun ini akan mencapai puncaknya saat bertemu dengan Jalut. Raja ini memiliki tubuh raksasa dan akan ditaklukkan oleh Nabi Daud dalam duel 1 lawan 1. Tapi, perjalanan dan peristiwa ini akan mengungkapkan banyak pelajaran tentang iman, ketabahan, dan pertolongan Allah dalam menghadapi tantangan hidup. Wallahu alam bisawab, itulah kisah tentang kaum raksasa Jabarun. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.